Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kan DNA itu kan ada otosom namanya, yang ada kromosom seks. Kalau yang kromosom seks itu memang turunnya pada orang tertentu, yang X turun ke anak perempuan, yang Y-nya itu turun ke anak laki. Jadi ada penyakit X, ada penyakit Y. Tapi kalau yang otosom bisa dua-duanya kena. Orang adik-adik bisa sukses, tetapi nanti dia diarahkan ke bidang yang dia suka. Iya, Jadi yang betul, emang setuju. peneliti loh seperti itu ya. Saya bilang dia belajar sendiri. Hari ini karena saya lagi malas pergi, Dok. Jadi hari ini saya lagi ngundang satu tamu, seorang dokter juga. Kebetulan saya agak pangling tuh ngeliatin mukanya antara artis sama dokter, Dok. Ya, soalnya penyanyi gak ada mukanya kayak gini, Dok. Nah, ini Dr. Sri Mukti. Ya, Ya, betul, Dr. Bapak. Sri Mukti. Ini beliau ini sekarang ini aktif sebagai pengajar juga di Ya. Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Ya, Gitu, betul, dokter ya. betul. Nah, tapi kalau urusan nanti nanya sama itu masalah kedokteran, urusannya Dokter Jaya. Nah, kebetulan Dokter Sri ini juga kan nanganin masalah fungsional Medicine. Jadi Medicine. sebetulnya kalau dari fisiologi sih dasarnya, Nah, Pak. Fisiologi itu yang mempelajari fungsi tubuh gitu. Tapi kalau saya hari ini ngambil kesempatan untuk jadi pasien gratis boleh? Boleh Nggak, aja. soal pilihannya dua nih, Dokter Sri. Ya. Pilihannya dua. Dokter kasih saya konsultasi gratis masalah penyakit saya, atau mau diotopsi sama Dokter Jaya? Waduh, kok serem nih pilihannya. Itu nggak milih namanya itu. Tapi kalau fisiologi kamu pasti nyesal jadi pasien. Kenapa, Dok? Enggak kayak kodok itu kita kasih listrik Enggak. Karena kan saya dapat informasi Dokter Sri ini kan bisa untuk memberikan satu konsultasi masalah ini, Dok. Penyakit ADHD. Nah, siap nggak nih untuk kasih daripada diotopsi? Nggak ada pilihan saya kayaknya. Nah, jadi yang lebih ringan lah ya. Iya. Nah, saya mau konsultasi nih, Dok. ADHD kita pernah bahas nih sama Dokter Jaya. Seperti biasa, saya sama Dokter Jaya tuh 1 ke depan, 3 ke dalam. Begitu ngomong ADHD, saya bilang itu anak saya. Anak saya 1, 3-nya ke sini. Karena apa? Dokter Jaya bilang itu penyakit genetik. Celaka. Iya, betul. Artinya bapaknya juga sama begitu. Iya. Oke, nah dari segi kacamata Dokter Sri itu ADHD apa sih? Itu jangan bilang penyakit ya, nggak enak nyebutnya. Iya, betul. Saya lihat dari segi saya kali ya, Nah, Pak iya ya. dong. Kan dari segi fisiologi itu ada, sebetulnya sebelum jadi penyakit itu ada ketidakseimbangan dulu. Jadi kalau kita bicara kayak ADHD, kita bicara tentang namanya neurotransmitter ya, Dok ya, yang menghubungkan satu saraf sama saraf yang lain gitu. Nah, itu ada gangguan neurotransmitternya, jadi imbalans istilahnya. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Jadi kalau kita bicara kayak neurotransmitternya ada glutamat, ada satu itu ya yang GABA. Nah, itu kan kayak misalnya kayak GABA, dia harus rendah di malam hari, glutamat tingginya di siang hari. Nah, itu semua terjadi gangguan keseimbangan termasuk juga ADHD. Itu awalnya seperti Iya, itu. dasarnya. Dasarnya Iya, betul. dari situ. Iya. Tapi kenapa ada yang kayak gitu, ada yang enggak? Nah, itu salah satunya tadi yang Dr. Jaya bilang, mungkin ada faktor inherited weakness ya, ada kelemahan. dua. Selalu kan ngomong kalau ke dokter gitu, ada genetik, ada lingkungan. Dia kalau ngomong suka kejem sama saya. Selalu dibilang genetik, begitu genetik nyerah ada saya udah. Iya, tapi ada solusinya. Genetik, terapi gen nanti. Iya, betul. Jadi dasarnya karena ketidakseimbangan tadi. Betul. Neurotransmitter tadi. Imbalance, iya. Ya, jadi
kan gini, ini satu hal ya. Saya mau tanya juga. Saya tuh punya masalah dengan keseimbangan saya secara fisik nih. Kalau saya jalan di tempat yang kaki saya sedikit sempit aja tuh, saya seringkali ada ketakutan. Takut jatuh. Anak saya juga segitu. Jadi kalau contoh nih, kalau kita, ini kan kebetulan istri saya kan orang, bapaknya pelaut, bukan pelaut sih, dia punya kapal banyak, kapal gede-gede. Cuman kan waktu masuk ke apa sih pelabuhan tuh, pelabuhan tuh dia punya dermaganya. Dermaganya tuh kalau di kayak kita di Jakarta mah gampang turunnya, langsung turun gitu kan, ada lebar kayak gitu kan. Saya pernah ke kampungnya dia, ke Selat Panjang. Dari itunya cuman lebar segini nih. Nggak ada pegangan ya? Nggak ada pegangan ya. Apa yang terjadi dok? Ambilin bambu ya saya bilang ya. Satu pegang sana, satu pegang sini, saya buat pegang. Karena itu saya takut banget jatuh. Iya. Itu apakah yang disebut neurotransmitter seperti itu, bukan? Kalau bicara keseimbangan, pusatnya beda, Pak. Jadi kalau keseimbangan kita kan memang kalau ada nama di otak, pusat keseimbangan cerebellum. Kemudian kalau cerebellum itu otak besar ya? Otak kecil. Otak kecil. Otak kecil Yang di belakang. konde di belakang. Yang konde, ya sanggulnya di belakang. Nah itu kan nyambungnya sebelumnya tuh ada reseptor keseimbangan. Pusat keseimbangan itu ada di daerah telinga di bagian dalam. Nah kalau kita bicara ada misalnya kayak Pak Franky mungkin lebih sensitif. Ya dok ya, jadi lebih sensitif untuk organ keseimbangannya. Jadi kalau tiap orang itu kan beda-beda sebetulnya. Ada namanya personalized. Jadi setiap orang itu pasti mendapatkan sensorik experience yang berbeda dari kecil sampai gede gitu. Termasuk satu keseimbangan tadi itu. Jadi kalau reseptor tadi itu ada di telinga bagian dalam itu yang dekat dengan rumah siput. Nah itu nyambungnya ke otak kecil tadi. Oh jadi bukan itu. Beda. Sama yang itunya. Organnya beda. Nggak, soalnya saya kadang-kadang malu sendiri tuh nggak. Kasus-kasus kayak tadi. Orang lain tuh jalan bisa sambil setengah lari tuh di jalan gitu terus sambil ngeplet gini gitu. Saya mikir udah gitu mau main ski nih di Eropa. Orang lain udah main sasar terus jongkok saya dok. Saya termasuk. Kalau ketinggian, aduh nggak kuat. Itu kacau. Jadi bukan itu ya? Bukan, beda. Kalau dibandingkan dengan ADHD itu beda. Tapi kalau bicara ADHD sekarang orang dewasa juga banyak ADHD, tapi lebih positif ya, Pak ya, lebih apa ya? Mungkin ke arah yang ya contoh kayak banyak beberapa kasus itu yang memang dia tahu dia ADHD gitu, jadi emang nggak bisa diem gitu. Tapi sekarang banyak faktor sih Pak, bukan hanya genetik salah satu aja. Faktor makanan anak-anak sekarang itu kenapa kayaknya resiko ADHD mungkin lebih banyak selain genetik. Pola makanan dengan glutamat yang tinggi. Glutamat apa sih? Glutamat itu neurotransmitter. Micin. Enak dok. Emang. Itu namanya umami, Frank. Umami, dan ya. konyolnya lagi apa? Yang ngasih tahu itu, tapi kan almarhum Michael tuh dia bilang apa? Aku kan ADHD. Apaan sih ADHD? Kok dia tahu-tahuan gitu kan? Padahal belum ada podcast waktu itu. Belum. Enggak, ternyata emang dia hebatnya dia tuh apa? Begitu dia ada masalah, langsung dia bisa fokus dok. Fokus terhadap apa yang dia pengen. Yang dia nggak pengen masa bodoh. Cuek. Iya betul. Ya itu kalau itu khas tuh ADHD seperti itu. ADHD itu yang pasti kan attention deficit hyperactive disorder. Atensi defisit ya. Ya, hyperactive disorder. Ya udah pasti ya gangguan atensi sama hiperaktif ada aja. Ya kalau misalnya ya pokoknya kalau nggak gerak ya mulutnya misalnya makan aja. Misalnya Benar. atau ngomong aja bergerak. Yang penting ada aja yang dikerjain. Jadi gitu. contohnya tadi waktu kita makan udah ketahuan ya. Saya ngacas terus ya. Kalau anak SD lebih kelihatan, Frank. Iya. Anak-anak pada duduk di bangku diceling, Iya, keliling. Terus itu benar. Cocok dong. Mungkin sekarang pola makan ya dok ya. Gulanya tinggi. Gula tinggi dan tadi mecin tinggi. Sekarang apa sih nggak dikasih mecin ya Pak ya? Nah itu meningkatkan Es krim.
Gulanya. Ya kan nggak dikasih micin. Iya sih, tapi gulanya tinggi. Tapi Dopaminnya jadi kalau meningkat. di sini tuh yang ngasih micin itu keterlaluan loh kamu misalnya Iya. contoh dia nasi goreng. Iya Itu betul, satu Dok. sendok itu kan cukup gitu. Betul. Waduh. Enggak pakai 1 sendok, Dok. Satu centong. Puang. Satu centong. Coba ke Pecenongan di satu tempat Di Jabat kaki kali. 5 dikitin. Wih, Hebat kan? Mantap. luar biasa. Tapi sedikitnya sebetulnya bagus ya dok ya kalau Iya, mecin. Tapi dikit. Tapi hebatnya tuh nggak yang namanya di Jepang itu tempat dia dibuatnya itu. Oh iya. Di sana jarang pakai micin. Nah itu. Kenapa bisa begitu ya? Di Jepang jarang loh, Franky. Namanya beda. Enggak, Bu. Namanya nggak micin. Ajinomoto namanya. Tapi Dokter Sri di Gunadarma sekarang kan ini tahun keberapa sih Fakultas Gunadarma nih, Fakultas Kedokteran? Itu dari tahun 2018. 2018 Ya, ya. berarti sekarang tahun 8 Ini ya. ADHD diajarin nggak di Fakultas Iyalah Kedokteran? diajarin. Oh, diajarin. Pak. Kalau Kan dari itu harus lah. iya. Oh, gitu. Orang guru sekolah aja diajarin, guru SD itu diajarin tuh Franky. Enggak. Jadi Ke mereka kesehatan. jadi lebih toleran sama anak itu gitu loh. Dia Ah nggak iya diomelin. betul setuju Karena itu. kalau nggak Dokter Jaya. diomelin, Franky. Iya betul. Oh, betul. gitu. Anak itu pintar biasanya, tetapi betul, dia betul. nggak bisa disiplin. Bang. Nggak bisa Bangga. diem, nggak bisa duduk. Nggak, iya. Bangga saya Tapi disebut beneran pinter. ya dok ya. Nggak ada satu. Kalau diajakin ngomong bisa lompat-lompat tuh. Kayak siapa sih? Orang-orang kadang-kadang nggak bisa nangkep begini, tiba-tiba bisa lompat kemana? Loh, kalau nggak bisa disambungin tuh. Iya. Jadi yang ngadepi itu mesti orang yang IQ-nya tinggi juga. Atau adik-adik juga. Bang. Tapi ada petinggi di negara ini yang saya perhatikan kayaknya dia aneh-aneh juga, Dok. Saya nggak sebutin tuh namanya. Itu kan Tapi salah satu baru cirinya perhatian apa, saya. Franky? Kalau pidato nggak pakai teks, Oh gitu. tapi hilang konteks. Agak mengarah gitu ya. Ya, jadi di ADHD itu sekarang ini Mm-mm. lebih cenderung karena faktor makanan yang Di- ada banyak gula atau banyak micin. Iya, salah satunya itu karena itu menyebabkan yang tadi neurotransmitter imbalance tadi. Jadi memang satu ada tadi yang dokter faktor genetik ditambah ini kan sebetulnya kalau penyakit itu nggak hanya satu penyebab gitu ya Pak. Tambah ini dikit, tambah Temenan dikit dia. sama kayak makan buat nasi goreng, Oh, tambah nasi, Emang- tambah kecap baru jadilah itu nasi goreng gitu. Dokter Sri bisa bikin nasi goreng. Kok bisa, Pak? Coba, Cuma kecap kita- doang sama minyak. Nggak angus ya. Enggak, amat juga enggak ketahuan kalau dokter Jaya hitam. Enggak. Nasi goreng tuh jangan lupa kalau nasi goreng Indonesia kampung Mm-mm. pakainya bawang merah, Dok. Mm-mm. Tapi kalau nasi goreng Cina bawang putih itu beda. Berarti lebih sehat. Oh, lebih sehat. Tapi sebenarnya saya lebih suka nasi goreng kampung bawang merah karena wanginya tuh lebih Iya, betul, khas. betul. Jadi lapar lagi. Jadi lapar. Jadi ini di Fakultas Kedokteran Gunadarma, Mm-mm. saya sebutnya Fakultas Kedokteran Gunadarma aja. Soalnya kalau pakai Iya. universitas lagi kepanjangan tuh. Iya, FK Gunadarma FK bisa Gunadarma itu diajarin. diajarin. Mungkin konteksnya kali itu ya neuroscience ya. Iya, kita Iya itu kan ada yang itu kan ngebahas soal saraf-saraf itu. Beda sama waktu dulu saya kuliah. Saya dulu kan anatomi sendiri, faal sendiri. Iya, sekarang sendiri. beda. Oh, sekarang per sistem. Betul. Jadi sistem neuroscience namanya. Iya. Jadi di saraf dari mulai ke ini sampai ke pinggir. Mm-mm, betul. Banyak ya masalah saraf ya. Banyak di kita kalau di Gunadarma itu ada khusus blok namanya ya dok ya, blok perilaku khusus. Jadi ada blok saraf, ada psikiatri sendiri. Saya gitu. saraf satu aja udah bikin pusing, Dok. Emang dok. Nah, tapi kamu belum ngaku Enggak, satu saya saraf lagi. saraf kejepit yang bikin saya pusing, Dok. Belum, satu lagi. Kamu kan Apa? dia koleksi. Apa itu dok? Penyakit di koleksi. ambil kertasnya suruh begini. Oh iya. Oh, Ada Andy. Dia tadi makanya nggak berani ngambil sop. Tumpah pasti. oh Serius, tremor. serius. Di KFC itu ada kan sopnya dikasih kecil segini nih. Mm-mm, iya. Dan ada penuh juga kan. Saya ambil tumpah langsung. Hmm. Goyang. Nah, ini tes seperti ini saya taunya waktu saya ke dokter di rumah sakit mana ya. Mm-mm. Disuruh begini nih. Sorry. Lurus. Nah, Iya. ini bukan karena AC punya Itu belum maksimal tuh. Kalau Bukan. maksimal bisa. Itu jatuh. Nah, ini gerak loh. Iya. Drrrr, gitu.
Dan ini bukan saya sengaja, emang begini nih. Nah, satu ngetesnya suruh masukin kunci ke anak kunci ke kunci, nggak bisa dia. Bisa, cuman berkali-kali. Penghinaan di dokternya. Bisa, cuman kita mesti pelan-pelan dulu. Ya, tapi dia masih jadi tentara, tapi maju di medan perang. Tembak ke kaki kena kepala. Ya sudutnya kali itu kita sudutnya beda. Kalau nembak itu tergantung pisirnya kita arahin kemana gitu. Nah, jadi ini si ADHD. Ciri khasnya tadi bukan ciri khas, dasarnya dari Transmitter. Transmitter. Ditambah lagi sama dokternya selalu fenotip dari Genetik. Makanan, betul. Makanan sekarang luar Nah biasa. sekarang gini dok ya, kalian dokternya mesti ini juga bertanggung jawab nih atas omongannya kemarin. Saya dijadiin salah-salahan. Kalau dia nggak punya gen, gara-gara makanan itu yang begitu, bisa nggak jadi orang ADHD? Enggak, begini prinsipnya itu soal persentase aja. Genetiknya ada yang genetiknya lebih berat, ada yang lingkungannya lebih berat. Tapi dua-duanya tuh ada gitu loh. Itu saling kombinasi, tiap orang juga beda, Franky. Nah tapi kan gini, saya nggak tahu ya, kan saya punya anak 2. Almarhum kan anak saya laki-laki itu udah jelas, laki-laki turun ke laki-laki. Bisa nggak silang ke perempuan? Enggak, belum tentu. Tergantung di bagian mananya, Franky, DNA-nya. Oh gitu. Kan DNA itu kan ada otosom namanya, yang ada kromosom seks. Kalau yang kromosom seks itu memang turunnya pada orang tertentu. Yang X turun ke anak perempuan, yang Y-nya itu turun ke anak laki. Jadi ada penyakit X, ada penyakit Y. Tapi kalau yang otosom bisa dua-duanya kena. Jadi masih bilangin sama si Natalia nih, emang masih hati-hati nih papi begini nih gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, dokternya bilang tadi yang bilang pintar siapa sih? Dokter siapa? Dokter Jaya tuh. Kayaknya agak bikin baju Kita saya agak dua ini. pinter ya. Enggak, kalau dia ada di bagian R&D, research and development, bisa punya ide aneh-aneh loh yang orang lain nggak kepikiran. Iya betul. Betul, serius. Cuma ngabisin duit dok ya saya dok. Saya punya kebiasaan, ada pengen apa gitu, beli dulu. Habis beli baru dipikirin ini mau diapain. Nanti kalau R&D begitu juga, beli dulu nih, dan gitu mau dibikin R&D apa nih, itu repot tuh. Oke, jadi seperti itu ya kira-kira. Terus kemudian pertanyaan tadi belum dijawab tuh. Kalau misalkan orang nggak punya gen ADHD nih, tapi over makan manis, makan mengandung micin yang banyak, bisa membentuk nggak kira-kira tuh? Mungkin nggak ke arah ADHD langsung ya Pak. Jadi tapi ada perubahan perilaku. Jadi misalnya dengan sebenarnya kalau glutamate itu lebih ke arah namanya eksitasi. Jadi kita lebih aktif badannya. Kalau ada namanya GABA, gamma aminobutyric acid itu lebih kalem. Yang biasanya GABA itu tinggi di malam hari, glutamate tinggi di siang hari. Nah, makanan mecin yang dimakan di malam hari, nah itu bikin si glutamatnya jadi tinggi di malam, jadi aktif aja, nggak bisa tidur segala macam. Jadi makanya anak-anak sekarang itu cenderung tidurnya lebih lama biasanya. Setuju loh. Sekarang saya tidurnya lebih lama. Ya, Tidurnya lebih lama ya, Pak? Lebih lama. Tidurnya Biasanya. lebih lama atau apa? Mulai tidurnya lebih lama. Betul. Bukan Karena tidurnya lama jadi bagus ya. Enggak, tapi tanya alasannya apa? Alasannya Nonton nonton bola. Oh, nah itu. nonton bola. Itu nonton bola Atau main game. Iya. ditanya satu lagi, nonton bola taruhan apa enggak? Kalau taruhan Nah, nggak tidur sekalian. Enggak. Saya sih Tapi kan nggak tiap malam nonton bola. sekarang Oh sekarang karena lagi. kalau nggak ada nonton bola kita nonton YouTube. Oh. Nonton Netflix. Nggak, karena kalau Netflix itu kan parah tuh. Satu season biasanya terdiri dari 10 seri. Harus selesai itu. 5 season gitu kan. Apalagi Buset. drama Korea apa gitu. Nggak, saya nggak nonton drama Korea. Yang saya nonton drama Cina. Sama aja. Beda. Kalau drama Korea itu kan masalah percintaan dua anak-anak yang kaya-kaya. Kalau drama Iya. Cina enggak. Oh gitu. Satpam ternyata CEO. Iya. Supir ternyata CEO. Banyak CEO menyamar. Iya. Gitu. Makanya lagi nonton drama Cina gitu kan. Oh, satpam. Makanya sekarang orang-orang yang sering nonton drama Cina, hati-hati deh sama satpam. Jangan-jangan CEO. Gitu. Oke, nah, terus saya lebih
jauh lagi kalau si ADHD itu tadi kira-kira pengaruhnya terhadap kehidupan itu apa? Sebetulnya ke lingkungannya ya Pak, misalnya apakah lingkungan itu bisa menerima atau tidak. Ya sebetulnya anak dengan ADHD atau siapapun lingkungan kita itu, eee, kita nggak bisa menspesialkan dia dibandingkan anak-anak yang lain. Misalnya 2 anak, satu normal, satu adik-adik misalnya. Kita menspesialkan dia banget ya nggak bisa juga. Jadi memang harus ya sama aja memperlakukannya gitu. Tapi ngomong-ngomong Bu Sri kesini nggak bawa buku kwitansi kan? Bisa Nggak, diadakan Pak. soalnya pertanyaan saya bakal banyak nih sama dia nih. Terus? Misalnya anak orang tua dengan ADHD, ya orang tuanya menerima dulu anaknya seperti Kalau ADHD. dia tahu. Enggak, tapi biasanya tahu, Frankie. Karena itu Iya, diawali dengan waktu di sekolah, gurunya komplain. Betul. Gurunya komplain, ini anak nggak bisa diam gitu kan, Iya. mengganggu orang. Iya, kalau sekarang mungkin udah diajarin Dok ya. Ini saya flashback ke berapa puluh tahun yang lalu. Itu ngelihat anak saya agak berbeda sama saya. Saya termasuk waktu kelas TK itu banyak anak-anak pada nangis. Saya nggak nangis, tapi saya senang dikasih blokis. Tahu kan? Yang satu kotak itu Iya. isinya potongan-potongan kayu, terus kita bisa susun jadi apa? Habis itu dimasukin lagi supaya muat lagi. Iya. Yang lain terserah. Hmm. Nah, pada waktu anak saya almarhum ini pada waktu kelas TK juga sama nggak nangis. Tapi yang sedih saya pada waktu dikasih mainan seperti itu Lego, nggak disusun Legonya. Karena dari kecil saya kasih dia mainan mobil-mobilan, satu Lego itu dijadiin mobil. Jadi dia nggak pusingin orang lain. Dan saya pun sering kali seperti itu. Jadi terhadap lingkungan saya bisa cuek, nggak mikirin. Itu ciri khas seperti itu. Salah satunya iya. Dan konyolnya lagi dulu tuh kita nggak tahu itu Iya. saya Iya, punya betul, keanehan. betul. Anak saya punya keadaan, kita nggak pikir bahwa itu adalah satu hal yang harus ada satu yang kita perhatikan gitu Dok ya. Enggak, itu tipenya yang rada kalem kalau menurut saya sih. Karena kenapa? Kalau yang kayak gitu sekolah sama yang lain tuh nggak ada masalah. Tapi kalau yang hiperaktifnya luar biasa itu bermasalah. Iya. Karena saya dapat cerita dari ada orang ya yang punya anak nih, gurunya ini kelas 2 nih, Yang suka teriak-teriak gitu. bukan suruh teriak, gurunya di kamar. Iya, Sama anaknya. betul. Tiba-tiba ngamuk gitu. Lalu terus ibu-ibunya kan dia udah dikasih tahu sama orang tuanya, anak saya ini ADHD. Jadi mereka toleransi gitu. Tapi kalau sampai sedemikian bandelnya dia nggak bisa kerja sama sekali, mungkin itu bermasalah. Oh, ada yang sampai kayak gitu Dok ya? Artinya Iya. itu sampai Ya luar tapi biasa akhirnya ya. gurunya juga itu ya udah nggak Iya. laporin, udah tahu orang anak sakit gitu loh. Berarti Jadi dari sampai- foto sekolah harus juga ya Dok ya. Jadi kalau dari kayak itu gitu harus dipisahin nggak sekolahnya tuh? Enggak, makanya bisa. tergantung berapa parah. Kalau misalnya yang kamu tuh tipe kalem, Iya. cuma main-main sendiri gitu sih no Masih problem. aman. Tapi yang jadi masalah lagi ulangan, anaknya bulan, Iya. itu Oh. bermasalah. Kalau yang kayak gitu mah di SMA saya SMA 8 banyak Dok yang ADHD kalau gitu. Dia sama. Bukan, pada ulangan nih. Dia keliling ngeliatin jawaban temennya apa. Ngeliatin jawaban temennya Itu bukan ADHD. Nyontek. Justru itu calon pemimpin bisa Oh, bekerja calon sama. pemimpin. Bisa bekerja sama mereka. Bekerja sama dalam hal positif lagi ya. Itu kerjasamanya mereka yang kerja kita yang nyamain gitu ya. Udah gitu kalau diomelin, kamu kau nyontek, bukan nyontek, masa nyamain jawabannya. Jadi sama nggak sama saya gitu ya. Oke, jadi ternyata ada banyak variasinya ADHD yang mulai dari yang istilahnya kalau apa Ringan, kerupuk pedas ya, ada level 1 sampai level 10 kali ya. Iya, betul. Yang sampai paling Ringan parah sudah. tuh seperti apa? Sebetulnya kalau parah, nah itu tadi bagaimana deteksi awal dari keluarga makin cepat ditangani sebetulnya makin baik gitu untuk progres ke depannya untuk anaknya gitu. Jadi memang orang tua memang harus apa ya, memang atensi orang tua ke anak itu ngeliat kan pasti ada perubahan, orang tua tahu. Kadang orang tua tuh suka denial.
Denial yang biasalah anak kecil bergerak gitu ya biasanya dok ya. Dan jadi akhirnya si ADHD makin lama bisa jadi tambah parah. kalau dari keluarganya tidak membiarkan dan tidak ada terapi khusus misalnya dengan bantuan dari psikologi atau memang yang berat ya memang harus dengan bantuan terapi medikamentosa ya dok, dengan obat-obatan Mentosa gitu. apa? Medikamentosa, jadi ya obat-obatan untuk menghindari hiperaktifnya misalnya sangat mengganggu banget ya harus minum obat. Oh, saya pikir pakai mentos aja. Tapi yang jadi masalah gini Frankie ya, di kita itu yang salah satu saya keluhkan itu ya, itu di sekolah itu semuanya kita harus pintar semua. Padahal kenyataannya kan kagak bisa. Betul. Kayak misalnya contoh, ada anak yang senang matematik ya, dia senang matematik lah. Ada anak yang senang dengan binatang misalnya. Ya itu yang namanya itu sebenarnya itu yang namanya apa ya, pendidikan yang apa bebas ya, apa sih yang sekarang namanya? Aduh, kok jadi saya lupa. Nah itu model kayak di Finlandia itu. Kayak sekolah mereka alam tuh, gitu ya. Iya, mereka tuh senangnya apa, kalau yang senang melukis ya dia diajari lukis lah biar mendalam di situ gitu loh. Nah seperti kalau kamu bilang kalau dia senangnya matematik ya dia bisa mendalami itu gitu. Yang lain tuh nggak usah terlalu ini. Yang itu bisa jadi gitu loh Frankie. Bisa jadi bagus sampai dewasanya. Tapi kalau kita dipaksa mesti bagus semua, kalau orang nggak bakal olahraga, sampai kapan juga nggak bisa. Jangan nyindir dok. Tapi kadang di sekolahan kita pada umumnya kan menganggap semua anak harus akhirnya jadinya ada nilainya bagus, tapi ada nilainya jelek gitu lah. Suka kejamnya begitu, nyindir saya tuh. Kenapa? Di jasa saya tuh nilai yang 7 itu nilai paling kecil ya. Salah satu olahraga. Dan itu pun mungkin guru olahraga saya nggak enak sama saya. Mau kasih di bawah 7 karena kalau di bawah 7 kayaknya tega amat gitu ya. Rata-ratanya jadi jelek ya. Gitu. Nggak rata-rata ketolong sama yang lain. Jadi saya cerita dikit ya. Rata-ratanya tuh pas di angka 8. Jadi ada 3 di angka 7, 3 ya. 3 di angka 9. Yang lain 8. Jadi udah cocok pas totalnya dibagi 8, bagi mata pelajaran rata-rata 8. Tapi itu jasa asli dok. Asli. Fotonya sama ya? Fotonya sama. Beda dong. Oh. Kan dulu kan masih SMA, sekarang kan sudah berkumis. Gitu. Oke, jadi itu kalau kita biarin aja, itu si ADHD itu bisa berkembang, bisa jadi berkembang. lebih nggak terkendali lah ya. Gitu. Iya betul. Tapi begini ada satu lagi Frankie masalahnya, kalau gurunya nggak ngerti, nah itu sekarang guru tuh udah diajari gituan Frankie. Jadi dia tahu ini orang itu, dan satu orang tua juga lebih terus terang, Bu, anak saya ADHD. Betul. Nah itu jadi si ibunya ada toleransi, tapi yang jadi masalah adalah kalau ibu gurunya ini tidak ngerti, tidak tahu, dan kemudian dia dicap jelek. Kan udah tahu kalau dicap begitu dia akan disentimenin tuh jadinya. Gitu loh. Padahal itu penyakit gitu loh. Oh. Tapi ADHD tuh ngeganggunya di daerah pikiran doang ya artinya ya? Neurotransmitter di kepala. Iya, artinya secara badan nggak ada masalah kan ya? Di badan akhirnya ngikutin karena kan pusat segala macam di kepala, Pak. Maksud saya jadi ngikutin. Normal kan, sehat kan? Normal, nggak kelihatan apa-apa. Iya. Secara ininya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Tapi tuh misalnya kayak gini tuh, pernah ada kasus gitu ya. Jadi anak ADHD ini kan sulit untuk konsentrasi. Dia bergerak. Jadi pas pelajaran matematika, guru matematikanya ya itu tadi yang Dr. Jaya bilang. Jadi guru matematika menganggap semua anak tuh sama. Nah, jadi dengan guru matematikanya keras gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak tahu, dia gebrak meja. Dan itu anak sampai SD dia nggak mau belajar matematika, sama sekali menyentuh pun nggak berani. Sampai akhirnya diperkenalkan dengan guru yang paham. Dibawa orang tuanya, dibawa ke rumah gurunya, pendekatan, akhirnya dia mulai suka kembali gitu. Itu 2-3 tahun dia nggak. Jadi memang sebetulnya mungkin saya nggak tahu ya apa lebih sensitif atau memang, tapi semua anak sih sebetulnya sama. Tapi memang makanya mungkin edukasi guru sudah baik sih ya dok ya, tapi mungkin ada hal seperti ini yang nanti bagaimana si guru bisa menghandle si anak ini gitu ya. Dan itu efeknya lumayan panjang itu kasus seperti pernah seperti itu. Ini mirip nih. Satu kali setelah dia lulus dari SMA Negeri 8, dia bilang, mau ke ITB. Kenapa?
Kan saya UI, dokternya UI. Iya. Kalau ke UI sama juga SMA kelas 4 katanya. Parah kan? Artinya di Jakarta juga Oh, gitu kan. SMA kelas 4 ya udah masuk ITB sana. Dapat di SBM dia. Angkatan 2011. Satu kali menjelang akhir semester, akhir tahun dipanggil sama ITB saya. Anaknya udah 2 bulan nggak kuliah. Oh gitu. Bisa loh dicuekin sama dia. Mungkin kasusnya Nah, kayak itu. gitu. Iya betul. Jadi pada saat dia nggak suka, terserah lu deh. Gue Iya. nggak mau. Nah betul. Nah bersyukurnya apa? Bersyukurnya begitu saya tahu dia begitu, saya bilang udah, kamu nggak usah jauh-jauh, pindah UI, pindah Jakarta aja. Ini sebentar, udah testing semuanya, udah lewat, tinggal satu kesempatan nih simak nih. Ada simak UI kan? Iya. Tuh tinggal 10 hari doang tuh. Udah belajar lagi kamu 10 hari tuh buat testing simak. Tembus. Masuk Hasilkom. Jadi kalau tapi di situ ya mungkin dia lebih fokus karena itu memang dia suka. Iya. Dia kalau belajar bisa. Tapi asal dia suka dong. Dan detail biasanya. Masuk. Betul. Jadi makanya adeknya kan bilang, Tuhan nggak adil pi. Meme belajar mati-matian katanya masuk PTN susah. Koko ITB masuk, UI masuk. Aduh, padahal dia nggak pernah belajar. Tapi ya syukurlah. Artinya ternyata kalau menurut saya fisik tadi dokter sama dokter Jaya confirm ya ini nggak ada gangguan secara fisik ya. Cuman istilahnya perilaku dia kami lah ya. Karena kalau dia kayaknya saya mendenial saya sendiri gitu. Perilaku kami ini yang harus satu hal yang istilahnya agak nggak umum ya, boleh dibilang kira gitu ya. Nggak umum di mana istilahnya pengen ya kalau pengen itu aja. Iya. Dokter Jaya udah tahu akibatnya dok. Apa? Isya paling ngerti. Kalau udah saya lagi pengen itu, dia nggak akan ngelarang saya nggak beli. Karena pasti akan saya beli itu. Gitu. Oke, jadi pengaruh buruknya sejauh mana nih dokter sih? Yang selalu mempermasalahkan sosialnya ya dok ya. Kalau misal sebenarnya kalau dibilang pengaruh tuh banyak faktor sih sebetulnya. Kalau tadi saya bilang faktor keluarga itu paling penting untuk menentukan progres ADHD itu, menerima atau enggak, baik dari bapak ibu atau istrinya atau suaminya atau kakak-kakaknya di sekitarnya gitu kalau mereka menerima. Kemudian dari lingkungannya tadi yang memang dari keluarganya dulu, ibu keluarganya bisa menerima dan tidak denial, menyampaikan ke lingkungannya, misalnya ke lingkungan ke gurunya memperlakukan dengan baik, ya hasilnya seperti dia bisa jadi apa yang dia inginkan gitu. Lebih bagus. Iya, tapi kalau misalnya lebih spesifik dia maunya. Betul. Sekitarnya itu tidak mempengaruhi, tidak peduli atau tidak attend ke situ, ya akhirnya nantinya bisa sifatnya jadi asosial gitu. Dia bisa ya orang dalam tanda kutip bandel, nakal gitu, yang berketerusan ya dia nggak ada empati segala macam. Tapi ngomongin di Fakultas Kedokteran ADHD ini dipelajarin di semester berapa dok? Enggak, kalau kebanyakan ADHD sih di bagian anak ya, di saraf, di bagian saraf. Psikiatri juga. Iya, kan. psikiatri. Gitu. Kalau di Gunadarma Tapi setiap orang, setiap mahasiswa kedokteran belajar tuh. Belajar. Iya kan, karena itu diagnosisnya juga dari sejak ini. Orang guru SD juga diajarin kok gitu, yang basic-basicnya ya. Supaya nggak salah, Franky. Cuman ada satu masalah nih ya. Yang sekarang ini kan yang namanya sekolah di kedokteran juga sama kan. Itu sistemnya kerjasama. Ya. Nah, itu dia tadi tuh waktu ujian tadi kerjasama. Bukan kerjasama. Jadi artinya gini kan, kalau sekarang kan ditentukan begini, orang tuh tidak masih pinter secara pribadi, tapi dia harus sosial, jadi teamwork. Iya, teamwork. Nah, bukan nyontek. Tim. Enggak, yang kayak gitu yang itu nggak bisa. Jadi mungkin ya kalau menurut saya sih, orang ada bisa sukses, tetapi nanti dia diarahkan ke bidang yang dia suka. Iya. Jadi yang memang peneliti loh seperti itu ya. Saya bilang dia belajar sendiri, ya itu bisa, dia bisa maksimal. Artinya kalau kita manfaatkan dengan benar nih dok ya, lebih cepat jadinya dok. Ya, itu karena dia. dia lebih fokus kan. Nah itu dia. Jadi dia bisa mendapatkan potensi maksimalnya asal dia ditempatkan pada tempat yang tepat gitu loh. Berarti keluarganya harus bisa lebih
tahu ya ke arah mana ini. Jadi misalnya contoh Anak gini loh, ini Frankie. gitu. Misalnya ini dokter nih, ada salah satu anaknya ADHD, jangan dipaksa jadi dokter. Ya, Kalau dia seneng betul, gambar ya betul. suruh gambar, nanti Betul. jadi master di situ gitu. Iya. Ya, tapi betul. ngomong-ngomong, dokter sih tahu umur saya kan? 22 tadi Nah. katanya Pak Frank. Bagus. Ya, saya cuma ngetes memorinya bagus apa enggak. Bukan katanya, udah pesennya begitu. 22 dipesenin tadi begitu. Nah, berarti saya masih bisa dong daftar jadi jadi mahasiswa kedokteran. Masih bisa. Emang ada batasan? 3 tahun setelah tamat maksimal. Pesen ijazah baru Frankie. Iya. Enggak usah pesen, Dok. Tinggal cetak aja dong. Enggak usah. Tapi cetak yang asli. Nih, jangan ngomongin ijazah nih, saya ada cara yang bagus. Misalnya, kita mau Gunadarma Fakultas Kedokteran kan 3 tahun setelah Lulus. kelulusan. Iya, maksimal. Kita sekolah lagi paket kejar C atau paket kejar A. Kan punya ijazah nanti tuh. Kan expirednya 3 tahunnya masih lama lagi. Tapi ada satu Frankie, kamu ada yang mesti kamu habisin. Apaan? Kumis. Iya. Dua-dua nggak berkumis Frankie. Dokter Deo kan pernah tempo hari waktu saya ajak teman saya si Yuswanto tuh, kan kumisnya disebutnya waktu SMA apa? Disebutnya Pak Raden karena udah kumisan dia. Tebel. Tapi itu jarang Frankie. Jarang ya. Itu Anggap, kecuali habis ke PRJ. anggap aja saya bekas dari Peri. Enggak, jadi artinya kan masih bisa loh anak 3 tahun. 3 tahun, tapi Kalau- usia juga ngaruh. Jadi biasanya 3 tahun itu karena dokter ini kayak apa ya Pak, prosesnya itu kan nggak pendek, minimal banget tuh 5,5 tahun selesai kalau di Gunadarma. Axel dong. Di kedokteran nggak ada. Nggak ada, dia tepat waktunya udah hebat. Nggak ada akselerasi ya. Kagak ada. Jadi gimana 5 tahun minimal. 5,5 tahun setelah tamat dia nanti akan ujian kompetensi. Kalau sekarang namanya UKN PDPD. Nah terus nah ujiannya itu kalau one shot dia first taker langsung lulus, ya udah 5,5 tahun plus paling sekitar 2 tambahan 3 bulan, mungkin maksimal 6 tahun dia tamat. Intensif dia 1 tahun. Nah Lama itu kan, Frankie. terus lanjutnya lagi kalau mau sekolah Udah lagi mulai sesak lama. napas tuh kan denger itu. Jadi kalau masuknya umur 22, 23 udah keburu habis umurnya. Oh, nggak apa-apa, karena saya cuma mau belajar ADHD doang. Langsung masuk semester 5 aja Ya, di Gunadarma aja gitu Pak. ya. Nggak, tapi saya usul tuh, saya kan udah lama nggak ke Gunadarma. Iya. Ternyata udah bagus banget sekarang kampusnya tuh. Sampai dulu waktu masuk ke kampus D lah ya, Kampus D. saya telepon sama itu si Pak Muji tuh, sama si Pak Edi Pranoto. Masukin lewat mana nih, Ed? Udah sampai mana itu? Udah kelewat. Ternyata gedungnya udah megah banget. Cuma problemnya yang fakultas kedokterannya nggak sama di kampus D ya? Enggak, di kampus F. Kampus F, kampusnya F8. Frankie dong. Oh iya, cocok. Cocok tuh. Cocok Pak. Ini kan F8. Iya. Angka 8 itu angka hoki saya. Oh. SMA 8, lulusnya dengan nilai rata-rata 8, Oh, semua gitu. 8 gitu. Luar biasa. Dokter Sri di sana ngajar sekaligus jadi apa? Saya Kaprodi, Ketua Program Studi Sarjana Kedokteran. Ada ordal, Dok. Oh, Boleh minta tolong sama ordal, Dok, saya ke daftar. bisa Pak. Ntar nomor teleponnya minta. Ya, siap Pak. Ya lumayan loh. Gitu. Ya kalau lewat Dokter Sri kan kita paling nggak dapat bocoran masuk apa enggak nih. Tapi masuk ke situ nggak susah kan? Artinya standar-standar aja kayak masuk ke sekolah kedokteran yang lain ya. Biasa sama, cuma di kita bedanya kita ada wawancara yang orang tua itu harus datang Pak. Enggak, dokter, kalau di FAUI emang nggak ada wawancara? Wawancara langsung. Kalau kedokteran sih kayaknya enggak ya, kalau UI enggak, karena Iya, itu semua murni dari ujian doang kalau di UI. Iya kalau UI. Enggak, tuh buat apa wawancara? Oh sampai- enggak, itu penting kan Ki. Karena Kan kenapa? yang mau kuliah anak ya. Enggak, sering kali yang Iya. udah masuk kuliah ditanya-tanya nggak tahu itu maunya orang tua Nah bukan betul anaknya. betul. Itu pasti gagal di tengah jalan kan Ki, kalau Iya. gitu. Kalau saya kemungkinan kalau dulu tuh kalau tanya kamu mau kedokteran apa? Disuruh guru-guru saya. Gurunya di sana.
Atau karena teman saya pada masuk ke dokteran. Itu Dulu guru-guru saya selalu ngarepin saya masuk fakultas kedokteran, tapi untung nggak Untung masuk. nggak. Untung nggak. Kalau nggak saingan kita pergi. iya. Itu nggak terlalu mahal kan ya kalau di swasta. Kalau hitungan swasta, Gunadarma masih di bawah, Artinya masih orang tua masih nggak ngejerit lah ya. nggak ngejerit, nggak. Nah, Dibandingkan dengan yang lain mungkin. nggak, karena saya kan membiayai diri sendiri kalau nanti masuk dok. Kan Kayaknya masuk langsung jadi dosen ini. jadi tunggu dulu nih. Saya mau tanya dulu nih, serius dikit nih. Saya bercanda aja, serius sih soalnya. Kalau misalkan kita nih pelajaran-pelajarannya itu Mm-mm. di Fakultas Kedokteran ini Gunadarma sama di UI sama nggak dok kira-kira? Oh, kalau pelajaran mah sama kan itu udah ada kurikulum nasional. Oh, Iya, sama. Iya, supaya jangan sampai yang ini bisa ini, yang ini kagak bisa kan iya semuanya betul. sama. Oh gitu. Nah, udah lulus jadi dokter pun terus ada ujian yang semuanya sama, Mm-mm. mereka. Ujian nasionalnya, kompetensi nasionalnya. nasional. Ujian kompetensi namanya. Kalau dulu enggak, dulu waktu zamannya saya dulu pertama kali ngajar. Jadi kalau dari swasta itu setelah selesai mereka ada ujian negara. Iya, Ujian negara dulu. ya rame-rame tuh sampai Iya, di saya termasuk yang ujian negara. Senayan gitu kayak gitu. Kayak gitu. Kalau sekarang enggak, cuman dia ada ikut ujian itu. Ujian tulis memang itu kompetensi ya. Iya. Tapi kalau kita nggak sampai ikut ujian kompetensi udah selesai nggak apa-apa ya? Enggak. Nggak boleh, harus ikut. Nggak dong kan Itu saya, kalau Nanti enggak nggak dapat gelar keluar. dokter. saya nggak dokternya perlu nggak gelar dapat. dokter, saya perlu ilmunya doang. Itu namanya kursus. Iya, Kursus kedokteran. Kursus ADHD. iya. Eh, Langsung masuk ADHD Bagus langsung. itu dibikin program studi. Oh iya, betul Itu, juga ya dok Khusus ya. gini belajar ADHD, yang ini belajar Murid otis. pertama. Gitu. Murid pertama. Nanti dok beasiswa ya? Iya, kalau khusus ADHD doang beasiswa khusus Pak Franky. Nggak, tapi itu dimungkinkan loh. Iya, Karena betul, waktu betul, setuju, saya Dok. tingkat 2 di KFK, kan ada teman saya ngajakin saya sekolah di STF Real Kara, sekolah tinggi filsafat Iya. sama si Indah itu sih. Kebayang sih sama dia tuh. Terus dia gitu, ngambil apaan saya bilang, itu kan sekolah buat pastor. Oh enggak, kita ngambil mata kuliah yang kita seneng aja. Oh gitu. Nah, jadi kita ikut sama mahasiswa normal, kita ikut mata kuliah itu doang, nanti kita ujian, ya dapat sertifikat. Jadi ini Keluar masih sertifikat bukan jadi dokter. Ya. mahasiswa Tapi nggak khusus normal itu nih. aja ya. Iya, mata kuliah itu saya ngambil waktu itu filsafat Timur Barat, Islamologi, saya ngambil beberapa gitu. Berarti sama juga kayak kita kursus apa dok? Kursus akupuntur. Iya. Gitu ya? Ya, tapi akupunkturnya khusus, akupunktur khusus buat nurunin berat badan gitu loh. Nah, gitu mereka. Coba kan jadi kebayang kan. Ini emang kalau ngomong sama saya nggak jauh-jauh dari bisnis dok. Iya, jadi kepikiran. Lo nggak bisa tuh memungkinkan loh. Dok, ntar diam-diamnya kita jadi konsultannya dok ya. Jadi dokter Sri di sana udah itu saya tuh kan udah lama, udah berapa tahun sih? Apanya FK? FK ini tahun ke-8. Tahun ke-8. Iya. Jadi lulusannya udah banyak ya. Yang angkatan pertama sudah lulus, sudah selesai internship. Udah selesai internship, udah di mana-mana sih kan. Sengaja saya nggak nanya adik-adik lagi, biar dia lupa sama kwitansi dok. Kalau enggak nanti kan dia bilang itu tadi pertanyaannya ada sekian, ini kwitansi sekian, gitu. Oke, jadi si ADHD intinya nih dokter Sri ya, ini suatu penyakit, bisa dibilang penyakit Iya. atau Iya, kelainan betul. aja, penyakit. Penyakit. Malu saya ADHD. sebutnya penyakit. Penyakit yang istilahnya nggak masalah. Ya. Jangan dipikir satu hal yang bermasalah dong. Betul, betul. Asal dia diarahkan ke tempat Iya. yang memang dia potensinya di situ. Betul. Tapi ada satu teman saya bilang anak dia ADHD kadang-kadang sering jingkrak-jingkrak sendiri. Iya, Hmm. betul. Nah sekarang apa yang membedakan tuh? Kan dia anak tuh jingkrak-jingkrak sendiri, teriak-teriak sendiri. Itu apanya yang lebih daripada saya? Apakah karena dia punya gennya lebih parah nih dok? Bukan, itu neurotransmitter Franky. Iya. Sarafnya itu keluar neurotransmitter banyak, jadi dia jadi aktif terus gitu loh. Oh jadi dikasih makan tuh ya? Iya, tereksitasi terus Iya. dianya. Iya, Jadi artinya bergerak kayak tadi, terus. kalau makanannya kita kurangin yang bikin pencetusnya tadi, Iya, mungkin salah dia satunya punya itu. itunya turun tuh ya. Betul.
Jadi pintar saya. Jadi sekarang itu anak-anak itu kan banyak yang minuman-minuman kemasan tuh gulanya kan banyak banget ya dok ya. Aduh, itu Nah justru itu emang. itu pemicunya yang bikin makin Tapi yang terstimulasi. saya sebenarnya saya menyesalkan ya, itu barangnya sama, kemasannya sama, perusahaannya sama. Di Singapura gulanya 6 gram, di Mahal sini iya. 13. Di sana mahal dok, gula dok. Hah? Mahal. Enggak, di sini 13. Iya, Padahal kalau menurut padahal saya sama. pikir-pikir ini perusahaan ini jahat sekali. Jahat lah. Anak kecil dikasih susu tapi gulanya tinggi. Betul. Iya, gendut lah atau Nah, hiperaktif lah dia jadinya. Iya, Gendut apa gemoy dok? Hah? Kan kata dokter kalau gemoy lucu dok. Asal joget. Kalau nggak joget nggak lucu. Nah ini Dokter Sri udah mulai bisa mengikuti cara ngomong saya dok. Nggak berasa tadi kan loncat sana loncat sini. Tergantung apa yang saya lagi mau tanya saya tanya dok. Betul kan? betul. Nggak sadar kan bahwa Betul. omongan saya ke sana sini dulu. Kan? Nah, jadi mohon maklum ya dok ya. Ya Iya. begitulah soalnya sering begitu. Bukannya suka, sering. Kadang nggak suka juga. Tapi ya sering karena apa? Sering kali ya di sini saya nih ada satu hal yang saya mau tanya ke sini, tanya sini. Dan itu kalau nggak ditanya ntar lupa malah. Iya. Tapi itu kalau di psikiatri itu ada namanya, Franky. Apaan tuh dok? Flight of idea. Bagus dong. Lompat terbang idenya. Flight of idea. Saya biasanya satu flight itu 4 orang dok. Beneran. Satu flight itu 4 orang, kita pairingnya sama siapa? Itu istilah di dalam golf. Jadi golf itu kalau kita main satu flight itu 4 orang. 4 orang, satu bagi kartu 2 gitu. Nah, jarak 10 menit baru berangkat. Gitu. Ya biasa lah dok. Oke, jadi kalau tadi apa Dokter Sri Kaprodi? Iya. Kepala program studi sarjana kedokteran. Ada 2 tahap dok, ada profesi dan sarjana. Saya sarjananya. enak ngajar gitu. Kalau ngajarnya sih enak. Saya kan di fisiologi, di basic science. Ya lumayan yang ya seru aja sih ngedidik anak-anak Gen Z sekarang. Tadi Dokter Sri bilang enak ngajarnya. Enakan mana sama nggak ngajar tapi dapat duit? Nggak ngajar itu pertanyaan. Ya jelasnya nggak ngajar. Masih manusiawi ya. Tapi tau nggak kalau di UI ya, kalau namanya faal dulu fisiologi, itu mata kuliah yang paling dibenci sama mahasiswa kedokteran. Sampai sekarang Kenapa? kayaknya. Pelit nilainya. Betul, serius. Bayangin pelajari dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya dipelajari gitu-gitu. Udah gitu nilainya pelit banget. SKS-nya gede nggak? Biasanya gede. Gede sekali. Celaka dong. Ya kan celaka. Kenapa saya bilang SKS-nya gede, nilainya pelit itu faktor dia punya pengaruhnya gede tuh. Begitu dia dapat C. Enggak, itu basicnya Franky. Karena kalau nggak ngerti fisiologi nggak bisa jadi dokter. Logikanya gitu. kagak jalan Franky. Oh ini gejalanya begini, kenapanya gini-gini, itu kan prosesnya itu yang dipelajari. Tapi sekarang mahasiswa jarang dapat nilai jelek dok ya katanya. Dulu perasaan waktu saya kuliah ya, dapat nilai C, lulus tuh udah suatu hal yang udah lega. Iya. B udah kita lebih keren daripada yang lain. Apalagi kalau kita A. Udah betul. super. Tapi kalau kedokteran nggak bisa lah Franky. Kalau salah-salah sedikit, jadi minimum salah sedikit orang bisa tewas Franky. Makanya dosen kedokteran galak-galak ya kayak biasanya. Kenapa? Ya itu tadi karena berhubungan sama, kalau saya bilangnya 1 menit orang lain mungkin nggak bermakna, tapi nggak usah 1 menit, 1 detik kita juga sangat bermakna gitu. Telat aja pasiennya mati. Dan gitu nih. Ntar saya ngomong tersinggung nih. Aduh, ngomong apa ya? Karena dokter banyak yang telat kalau praktek tuh. Nah. Coba Harusnya enggak bayangin. ya. Ya kan? Praktek jam 5 sampai jam 7 datang. Jam 5, jam 4:30 kita datang supaya dapat antrian di depan nih kan duluan nih. Udah bagus deh. Jam 5 dokternya datang, belum, lagi on the way. 5:30 sebentar lagi. Begitu, Dok.
Katanya setiap detik berharga. Harus. Ya, tapi nggak seluruhnya. Kemarin saya ke Carolus ketemu satu dokter SPKG ya dok ya, wanita. Hebat. Walaupun kemudian PR-nya dia saya nggak kerjain. Kenapa? Karena saat itu dia kemudian udah datang di jamnya, terus manggilin pasiennya sendiri. Sampai saya sama si Pamela bilang, ini dokternya bukan, mana kelihatan masih muda lagi. Udah SPKGEH. Ternyata benar dia dokternya. Kayaknya susternya lagi nggak ada atau lagi keliling itu, dan dia ambil action tuh nggak nunggu si suster, dipanggilin ini. Tapi PR-nya sampai sekarang saya nggak kerjain dok. Nggak, karena ternyata analisa saya setelah di ACC sama dokter-dokter berdua sama. Yang kemarin dok, yang saya bilang ya udah saya anggap diri saya IBD. Saya perlakukan saya dengan kondisi seperti orang IBD. Ya itu lebih enak daripada saya harus menjalani PR-nya, bentuk-bentuknya divonis IBD juga. Dan IBD kata dokter kan nggak ada obatnya, nggak usah capek-capek, langsung aja kita vonis. Shortcut dok. Oke, nah jadi inilah dokter sih di sana ngajar apa sih? Ngajar fisiologi. Yang pelit itu tadi kata dokter saya. Pelakunya ini. Nggak soal nanya kan? Parah. Biasanya ngasih nilai apa? Biasanya satu kita yang paling bawel, dan memang ya tergantung. Kita ngelihat semua tadi yang dokter Jaya bilang. Emang kalau belajar fisiologi itu memang ya kita kayak AI-nya ya. Jadi otak kita tuh jadi kalau misalnya ada kasus gini, kita mikirnya yang ini, semua dipikirin gitu. Dan itu yang kadang mahasiswa masih terkotak-kotak. Jadi ya begitu, memang semua harus dipikirin pelit. termasuk urusan rumah masuk gitu ya. Masuk semua. Nggak, jadi sekarang balik lagi ke nilai nih. Bu Sri, biasanya dokter Sri ini ngasih nilainya apa? Tergantung. Menurut dokter Sri, seorang anak itu sebaiknya harus mendapatkan nilai apa? B atau A? B aja sudah cukup. Oke, B aja sudah C katanya. A itu sudah superior kalau kita. Kalau B C, itu sudah. bayar. Kalau C itu emang harus diangkat. Oke, kalau C berarti dia harus istilah remedial. Iya, betul. Nah, itu kan artinya pengertian saya, seseorang yang belum mendapatkan kualifikasi baik, mendingan ulang lagi deh. Iya, betul. Ya. Sebetulnya teori pembelajaran itu kan repeater ya, Dok. Jadi saya selalu bilang ke mahasiswa, jangan sedih kalau remedial, itu adalah cara supaya kan bisa lebih pintar. Jadi Caranya Fakultas dengan Kedokteran remedial. Gunadarma tergantung daripada Bu Sri, Dokter Sri. Nggak rame-rame itu. Kalau dia bilang faalnya jelek, selesai itu anak tuh. Ya. Tapi nggak pelit kan? Nggak royal juga. Mudah-mudahan. Kayak di blog faal tuh suka berjatuhan tuh Dr. Jaya. Kita berguguran saya bilang. Enggak, karena itu basic kan. Karena Betul. faal itu manusia normal kayak gini nih, kerja badan seluruhnya seperti kayak gini. Nah kalau yang normal jadi nggak tahu, bagaimana dia tahu yang sakit gitu loh. Betul. Itu basic, makanya basic banget. Seluruh bidang kedokteran ya harus diterangkan dengan faal itu loh. Iya. Makanya itu jadi susah, berat. Semua ya. Dan itu berapa semester? Kalau total di sarjana kedokteran 7 semester atau 3,5 tahun. Faal itu? Kalau faalnya aja, kalau yang khusus faal aja ada di blok semester 1, 2 blok. Nanti sisanya dia terintegrasi dengan sistem blok tadi ya dok. Jadi misalnya sistem neurologi, nah tentang saraf, faal saraf ada di blok neurologi gitu. Jadi dipecah. Oh, jadi basicnya yang gedenya blok. Backbone-nya 1 nih dok ya. Terus nanti mulai mengecil Iya, per sistem. Arah Sistem tubuh. spesialisasi kemana Iya. ya. Nanti bikin kursus deh. Iya boleh. Oke, nah sekarang jadi suka dukanya gimana sih jadi dosen? Enak ya? Dosen itu
saya seneng memang dulu pengennya memang jadi pendidik. Saya bukan orang klinis, saya nggak suka di rumah sakit, jadi saya lebih suka jadi dosen ngajarin. Dukanya paling kesel kalau lihat mahasiswa kagak ngerti-ngerti ya Pak. Apalagi ngajarin faal nih. Tunggu dulu, lebih kesel ngeliatin mahasiswa nggak mau ngerti atau nggak mau perhatian terhadap pelajaran? Nah, sekarang itu saya anak-anak sekarang itu saya jadi dosen tuh dari tahun 2005, 2004. Itu beda dengan anak sekarang kalau saya ngelihatnya. Anak sekarang itu kayaknya kita harus benar-benar yang ngajarin mereka ya like a friend, like a mother, semua. Sekarang nih? Iya. Gampang mutung, Franky. Ya betul. Dan Ya dia kan, nanti nangis kok nggak bisa, aja. udah nggak bisa deh gitu loh. Kalau nggak bisa dia bilang nggak bisa dok. Ada yang dia nggak mau nggak bisa ujian dan dia ngerasa dia nggak bisa, dia buat surat sakit. Ada seperti itu. Kayaknya Kabur ada aja. deh teman saya yang kayak gitu deh kayaknya. Dia punya kertas sakit sendiri. Ada tanda tangan, ada capnya. Dulu saya begitu. Gak tahu siapa namanya. Karena dulu kan ada dokter yang Dokter nyewa keluarga. dokter keluarga. Kalau itu ya baik hati sama kita. Oh dikasih. Ya. Udah lengkap dengan cap dan tanda tangan. Tinggal ngisi namanya. Sama Dan berapa, harinya suka-suka di sama berapa harinya itu udah. Masya Allah. itu nama dikasih cek kosong. Tapi kan Betul. lumayan hasilnya ada dok. Bisa kayak sekarang. Kalau sekarang bisa diproses hukum loh Franky. Membuat surat Iya. palsu. Enggak palsu. Suratnya asli. Aspal. Iya asli. Suratnya asli dok. Karena pesennya asli. Dapat suratnya asli. Tapi tanda tangannya pun asli. Enggak, tapi ada untungnya. Yang buatnya itu tulisannya jelek. Itu loh kayak dokter. Kalau tulisannya tapi bukan dokter. Iya betul. Saya memang tulisannya jelek banget. Bukan jelek aja. Berarti jelek nulis banget. sendiri kemarin. Enggak. Minta tolong orang lain supaya nggak ketahuan tulisan Enggak, saya. soalnya kalau dokter kalau tulisannya rapi dianggap bukan dokter lagi. Di bagian farmasi dulu ya sebelum kita pakai elektronik itu ada pelajaran membaca tulisan dokter di farmasi. Karena tulisannya nggak bisa dibaca lagi. Tulisannya kayak EKG gitu. Begitu yang hebatnya dokternya tanya, ini dokter tulis apa sih? Saya juga nggak bisa baca kan. Tapi itu sayang banget itu dok. Enggak, jadi kelihatannya begini. Jurus seorang apoteker nih dok. Dia lihat dokter spesialis jantung. Nggak mungkin tuh obat sakit perut gitu kan. Pasti obat jantung nih. Tapi yang kayak tadi dokternya sebut itu berlaku buat kakak saya. Kakak saya tuh nulis sampai saya pikir ini kayaknya cuma kombinasi UMNVW. Gitu doang. Ya itu. Kayak tantangan. Enggak, UMN sebut sama UMNVW gitu doang. Enggak, yang saya bilang tulisan kayak EKG. EKG itu. Enggak, tapi benar loh. Ada dosen saya kan. Dia tulis, wah apa sih? Dokter tulis apa sih? Oh juga tahu ya, saya juga nggak bisa baca kan. Tanya apoteker. Apoteker yang baca. Tapi sama dokter Sri ini asik nih ngobrol. Jadi ini baru kita ngomong ADHD. Padahal dokter Sri tadi mau ngebahas masalah Olahraga penuaan. iya, emang sengaja saya simpen itu buat nanti supaya dokter Sri nanti datang lagi gitu. Boleh kan dok? Siap. Nah, gitu. Nanti dokter Sri waktu kita undang yang kedua, dia kasih usul lagi ini. Yang lain lagi. Kita tanya yang lain lagi. Gak apa-apa kan dok? Nggak apa-apa. Karena saya dapat pesan juga sama yang tempo hari saya datengin itu katanya, Pak Franky jangan bosan-bosan kesini. Ya, gitu. Saya juga akan ngomong sama dokter Sri. Dokter Sri jangan bosan-bosan. Gitu. Oke deh. Jadi ini ya seru sih membahas ADHD ini ya. Ternyata kalau kita bikin singkat satu mata kuliah ya ADHD itu atau bukan? Nggak bagian dari itu subtopik. Berapa jam biasanya? Kalau Berapa kali pertemuan ADHD itu?
Khusus ADHD-nya sih bisa cuma satu sih Pak, atau pertemuan, tapi kan dasarnya dari file juga ada. Ya udah cukup dok, persis seperti kita ngobrol sekarang dok. Satu kali. Satu kali pertemuan. Tapi kan udah jelas bahwa di sini yang paling penting adalah lingkungan bisa Betul. menerima, Iya. gitu kan ya. Bukan soal masalah ngobatinnya belum jelas gitu kan, gimana. Tapi satu hal orang yang bermasalah dengan ADHD kalau dianggapnya bahwa dia terima, beres itu selesai. Iya, betul. Ya kan? Nggak perlu capek-capek. Betul. Rada pintar sekarang sih. Oke, Dokter Jaya nih, mumpung ada Dokter Sri nih, coba ditanyain lagi dok. Yang nanti, tapi jangan kayak yang satu lagi, itu nanti aja. Yang sekarang aja. Tapi sekarang banyakan mana mahasiswanya laki perempuan tuh di FK Perempuan, perempuan nggak tahu lebih banyak deh dulu. Enggak, memang perempuan lebih udah banyak. sejak berapa 20 tahun kali Nggak, ada. tapi idealnya mendingan laki apa mendingan perempuan sih? Laki, tergantung lah, dua-duanya kita perlu, tapi sebenarnya laki-laki lebih banyak karena dokter kan sebagian besar jaga malam dan segala macam gitu, Franky. Dan masa pengabdiannya kalau menurut saya kalau laki-laki tuh bisa kita harapin lebih panjang ya. Ya itu tergantung spesialisasinya juga. Kalau misalnya misalnya ortopedi, ya kita rekomen laki-laki karena itu kan kerjanya berat. Tapi kalau mata, THT mungkin dokter perempuan nggak ada masalah. Bukan dokter perempuan itu yang saya khawatirin, begitu dia nikah dilarang jadi praktek dokter. Udah selesai. Banyak yang begitu Ya banyak kan? lagi. Kalau dokter laki-laki kan begitu dia nikah justru disuruh sama istrinya, lu praktek dong, kalau nggak gue makan apa gitu kan. Ya. Tapi jadi dokter kan nggak harus di rumah sakit, kayak saya juga perempuan bisa praktek di rumah atau ngajar gitu. Ngajar kan kayak working hours saja sih. Iya. Nggak masalah. Kebetulan dokter Sri perempuan dok. Jadi dia membela perempuan. Oke dok, dokter Sri ini ya kita mesti mencoba dulu buahnya belum nyampe Hendi. Padahal tadi udah saya minta buah yang manis-manis tuh untuk dicek apakah kadar manisnya itu bisa membuat kita tambah ADHD apa enggak. Oke, thank you banget nih dokter Sri ya. Nanti pesan saya jangan bosan ya. Ya siap. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!